Oke, silahkan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi Tolong wabarakatuh. di ini ya, dibuka ya, maksudnya videonya waktu Oke, presentasi. ini Mana? Berempat atau bertiga? Yang lihat. berempat Berempat sama Mas. Rangga. Oke, sip. Oke, silakan. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang seni musik dan film. Itu anggotanya udah ada di layar. Lanjut masuk ke pengertiannya aja. Pengertian musik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau bunyi dalam urutan, kombinasi, dan hubungan waktu untuk menghasilkan suatu sintesis bunyi yang terpadu dalam dan berkesinambungan. Menurut David Ewan, menyatakan bahwa musik ialah suatu ilmu pengetahuan dan seni tentang sebuah kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal ataupun instrumental, yang meliputi sebuah melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan terutama pada aspek emosional. Selanjutnya, fungsi musik sendiri adalah yang pertama sebagai sarana komunikasi. Musik merupakan bahasa universal yang mampu menciptakan perdamaian dan solidaritas kemanusiaan. Hal ini akan dapat mendukung terciptanya suatu media komunikasi di antara sesama manusia. Fungsi musik juga selanjutnya adalah sebagai media untuk melestarikan budaya. Lanjut. Unsur musik. Di era digital saat ini, musik pada Ini film materinya musik dan film apa musik? eh, musik dan film. Musik dan Musik dan film, film. Mas, tapi mau jelasin musiknya dulu. Enggak perlu, lo langsung aja, langsung musik dan film. Karena ini kan udah dibahas di materi sebelumnya. Oke, Oke. Baik Mas. langsung aja nggak kalau gitu. Fungsi musik dan film. Menjaga kesinambungan antara potongan-potongan video atau shot sehingga membentuk kesatuan cerita dengan ide tertentu. Sejak film bisu pertama, musik sangat penting dalam proses mendongeng. Faktanya bahkan film yang dibuat tanpa musik seperti All Is Quiet on the Western Front ditambahkan musik ke dalamnya karena satu alasan dan satu alasan saja, yaitu penonton. Musik musik dapat menciptakan suasana yang meyakinkan untuk latar, membantu menceritakan kisah dan menyentuh tali emosional, yang semuanya merupakan elemen yang akan membuat audiens menginginkan lebih. Memasukkan musik ke dalam film tidak hanya membuat potongan akhir lebih menarik, tetapi juga memungkinkan penonton untuk terhubung secara emosional dengan karakter dan situasi mereka. Membuat film, membuat film untuk memperkuat cerita dan atau pesan. Misalnya adegan pasangan bahagia keluar dari gereja setelah baru saja menikah. Mungkin akan menyertakan lagu cinta yang diselipkan untuk mencocokkan perasaan karakter pada saat itu. Musik juga dapat menciptakan suasana, waktu, dan tempat yang lebih meyakinkan untuk film juga. Bunyi bagpipe mungkin memunculkan gagasan tentang Skotlandia dan ladang hijau berkabut, atau senar senar gitar memunculkan gambaran tentang timur jauh. Nada bass yang diredam mungkin menunjukkan sesuatu yang menyeramkan, sedangkan musik rock mungkin menunjukkan sesuatu yang awet muda. Musik membantu penonton dan membangkitkan emosi di balik cerita, aksi, dan kata-kata film. Ini adalah peningkatan yang bagus untuk film apapun. Film tidak pernah diam, dan sebagai pembuat film harus bereksperimen dengan musik. Musik yang dipilih harus sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dan suasana yang diciptakan bagi penonton. Musik adalah warna film, melukis di bagian-bagian cerita yang tidak terdapat dalam naskah dan dialog. Macam-macam musik dalam film, salah satunya yaitu film scoring.
Sedikit berbeda dengan musik pada umumnya, skor dapat diartikan sebagai musik penunjang yang melatar belakangi sebuah film. Menurut London tahun 1970, skor berfungsi menekankan, menggarisbawahi, menghubungkan, menafsirkan gerakan, dan menjadi bagian dari pola dramatis sebuah film. Seorang komponis film harus dapat menerjemahkan frekuensi visual ke dalam skornya. Untuk itu, beberapa unsur psikologi menjadi penting bagi seorang komponis. Psikologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Komponis juga harus menggunakan unsur musik dan menjadi sebuah kesatuan. Soundtrack dapat diartikan sebagai lagu, tema sebuah lagu. Dapat disenandungkan. Lagu yang dibuat secara khusus dan dengan kisah film yang bersangkutan. Bisa lagu pop, jazz, klasik, rock, dan lainnya. Biasanya diputar pada pertengahan dan kredit penutup film, tetapi tidak menutup kemungkinan diputar akhir dan awal film. Contoh yang sangat populer adalah soundtrack film Titanic, My Heart Will Go On, yang dinyanyikan oleh Kathleen Diane. Sound effect adalah suara tambahan untuk menundung skor. Jenisnya banyak, bisa dari suara alam, suara dalam kehidupan sehari-hari, suara yang sering tidak kita sadari, suara alat musik, sampai suara buatan menggunakan software, seperti suara pintu, suara knalpot, suara angin, suara gemercik air, dan sebagainya. Sound effect, soundtrack, dan skor dapat membawa imajinasi terdalam seseorang dalam menonton sebuah film. Udah, Mas. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya, ada yang mau nanggepin. Javiero tuh biasanya. Ibrahim. Saya mau nanya, Mas, mau Ya. lihat slide yang dia ada kata backpipe-nya dulu. Geser dulu apanya? Ininya apa namanya? Slide-nya. Sorry, tadi minta slide yang mana ya? Yang ada kata backpipe-nya. Nah, menurut kalian bisa nggak kasih contoh? Itu kan ada tulisan bunyi backpipe mungkin munculkan gagasan tentang Skotlandia dan ladang hijau. Contoh filmnya itu seperti apa gitu? Film apa? Karena gue sendiri juga masih rada sedikit bingung gitu kaitannya, juga contoh filmnya seperti apa. Kasih. Izin menjawab ya, Mas. Ya, silakan. Untuk backpipe itu merupakan salah satu alat tiup
kayu asal Skotlandia itu dimainkan dengan beberapa seperti suling, alat tiup seperti itu, tapi berupa seperti tas. Dan Skotlandia juga itu identik dengan lahan hijau yang luas. Jadi bagpipe itu merupakan salah satu alat tradisional. Jadi ciri khas dari Skotlandia, dan Skotlandia itu juga ciri khasnya lahan hijau yang luas seperti itu. Ada contoh filmnya nggak? Kalau ada contoh filmnya bisa dicoba di. Saya boleh bantu jawab buat apa namanya contoh filmnya? Boleh, silahkan Noval. Braveheart itu ada juga gitu, Bang. Iya. Braveheart itu mungkin yang salah satu yang cukup terkenal untuk yang punya ngangkat tradisi kayak gini. Tuh, coba buka Braveheart, karyanya Mel Gibson itu. Oke, ada lagi kah yang lain, atau Ibrahim kalau mau tambahin silakan, atau mau belum puas dengan jawabannya? Udah aman, Bang. Oke, yang lain silakan. Fahri, biasanya pada nanya nih, Fahri. Nggak ada. Ya kalau nggak ada, gue langsung bahas aja ya. Jadi kenapa tadi gue cut lo nerangin tentang musik? Gue dari awal banget kan udah gue kasih tahu tuh, tolong kalau yang hubungannya sama film jangan jelasin lagi, jangan ngomongin definisi lagi tentang musik ataupun filmnya, atau ya bidang itulah ya. Jadi bahkan kan gue kasih ininya tuh, gue kasih arahannya, paling enggak yang pertama tuh yang harus kalian lihat, satu ada aspek film, satu ada aspek musik, dan setidaknya tolong dilihatnya juga dari kedua sisi gitu. Nah makanya kalau dari aspek film apanya? Kalau dari aspek film, misalnya yang pertama itu kan lo bisa ngomongin tentang film form. Di film form apa yang kemudian yang berkaitan sama musik. Yang pertama adalah genre film musikal. Jadi genre film musikal ini artinya kenapa kok masuknya film form? Karena bagaimanapun di skenarionya yang namanya dialog itu diganti dengan nyanyian, dan itu ya minimal kan lirik nyanyiannya kan itu dituliskan. Dan konsepsi tentang musikal sendiri itu kan di awal sorry, boleh stop share screen-nya? Enggak. Mas.
Jadi kalau ini adalah bentuk musikal yang awal-awal maksudnya orang mengenal musikal tuh kayak gini. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Atau misalnya yang lebih baru, America. Industry boom in America. When I get free, you won't see me here for dust. Now, prisoner 24601, your time is up and your parole's begun. You know what that means. Yes, he's I'm free. No. Follow to the letter your itinerary. This jadi memang aspek musiknya dan nyanyian itu menjadi aspek yang penting di dalam film tersebut. Nah, itu ngomongin tentang film musikal. Yang kedua, yang berkaitan dengan film film, agak sedikit beda dengan film musikal, yaitu film tentang musik. Dia bisa tentang musik, bisa tentang musisi, ya. Misalnya kalau film tentang musisi, misalnya itu film Amadeus karyanya Milos Forman misalnya. May I play it when he comes in? You do me too much honor, sire. Bring in Herr Mozart, please. But slowly, slowly. I need a minute to practice. Good, continue. G. Excellent. Good. Continue. Very good. Very good, Majesty. Tempo. Up. Lightly, then strongly. The march, Majesty. March. Again. Kalau misalnya Bang, Ya. boleh nanya Bang? ya Kalau misalnya kan tadi ada tentang apa ya, kayak film tentang musik kan ya? Atau apa namanya tentang musisi gitu kan? Kan kalau misalnya filmnya Queen Bohemian Rhapsody itu kan dia cukup intens ngasih adegan-adegan musiknya. Sedangkan kalau dibandingin sama Green Book itu kan juga biografinya seorang musisi. Nah, kalau misalnya Bohemian Rhapsody itu bisa dibilang sebagai film musikal atau enggak? Lalu untuk Green Book yang punya intensitas musiknya juga lebih rendah, apakah itu hanya sebatas biografi seorang musisi atau itu bisa disebut sebagai film musikal juga? Terima kasih Bang.
Connolly, get your ass back on the kit. We will stay here for as long as it takes until one of you faggots can play in time. 1 and 2 and... Looks like that might be all night. Neiman? 1 and 2 and... Not my fucking tempo! Sorry, guys. Hate to put you through this. If you need to fucking take a dump or get a coffee, whatever, now might be a good time, because we're gonna stay here until I find a drummer who can fucking play in time. I apologize to the musicians. Seriously, take 10, 20, a fucking hour. You hear me, cocksuckers? You better start shitting me perfect 400s. Connolly, get your fucking ass back on the kit. Di akhirnya ini yang kemudian film musikal menjadi berbeda. Have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, 4-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. Need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey! Teacher! Leave them kids alone! All in all, it's just another brick in the wall. Oh! Do it again! All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. If you don't eat your meat, you can't have any police. We don't need no social
acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. Oke, jadi film ini yang kemudian merubah konsepsi tentang apa? Yang pertama konsepsi tentang musikal, yang kedua juga yang walaupun sebenarnya di tahun 50-an nih kalau nggak salah, Sound of Music itu sebenarnya itu dianggap film musikal, tapi juga dia aspek dialognya juga lumayan apa, ada gitu. Nah kalau ini justru konsepsinya sebenarnya kayak video musik tapi panjang. Nah ini salah satu, jadi film ini kan filmnya 1,5 jam. Film ini kemudian merubah konsepsi yang pertama, salah satu apa yang merubah konsepsi tentang genre film musikal, dan juga yang merubah konsepsi tentang video musik yang tadinya cuma orang manggung terus di shoot gitu. Nah makanya dengan konteks ini sebenarnya kayak misalnya kalau tadi Noval tanya tentang Bohemian Rhapsody sebenarnya secara mendasar itu sebenarnya film itu kan dokudrama tentang Queen gitu, grup band Queen. Nah basicnya sebenarnya film tentang musik, tentang musisi atau tentang band gitu. Tetapi kemudian karena intensitas lagu itu cukup banyak, nah konsepsi yang tadinya cuma film yang bertemakan musik itu juga bisa ditarik menjadi film yang musikal gitu. Karena apa? Karena intensitasnya itu gitu. Jadi makanya sekarang film musikal itu juga kadang-kadang agak ambigu gitu, nggak melulu apa namanya model kayak tadi yang gue setelin West Side Story atau Les Miserables itu gitu. Jadi kalau lo nanya dari Noval itu, misalnya nanya tentang Bohemian Rhapsody, posisinya ada di dua hal. Yang pertama tetap film tentang band, tentang musik, temanya tentang musik. Yang kedua dia tetap dianggap musikal akhirnya karena intensitas intensitas tentang musiknya juga cukup kental di situ. gitu ya Noval. Ya artinya kalau lo mau ini mau banyak orang bisa memperdebatkan itu, tapi setidaknya bisa dilihat dari aspek intensitasnya. Berbeda sama misalnya kayak Whiplash gitu. Whiplash tidak dianggap film musikal sebenarnya gitu, atau film 8 Mile-nya Eminem gitu, itu nggak dianggap film musikal. Green Book juga bukan berarti ya Bang? Green Book juga bukan, apalagi Green Book kan gitu. Iya sih. Oke. Thank you Bang. Gitu. Oke, gue lanjut. Jadi secara film form itu ada dua ya. Jadi yang pertama film musikal dan film tentang film yang temanya berhubungan dengan musik kayak tadi Amadeus tentang Mozart ya. Atau bahkan di film-film dokumenter pun banyak. Bukan cuma film fiksi sebenarnya. Dan misalnya kayak kayak film Some Kind of Monster-nya Metallica misalnya. Yang itu kan ada
brains out on stage or set himself atau on fire and killed himself. I had 100 questions I wanted to ask. I mean, I was just hoping I could get all my questions in, you know. Why did he write this lyric? Why did he write that lyric? Where did ini he ada write it film before this album? Where did he record judulnya Searching it? for Sugar Man. Talking and asked him, Film ini bercerita tentang penyanyi balada yang dulu zaman bareng sama Bob Dylan itu dia sempat ngetop terus kemudian tiba-tiba hilang. Tapi yang anehnya adalah lagunya dia ini nama orangnya itu Sixto Rodriguez. Nah, Sixto Rodriguez ini tiba-tiba hilang, orang nggak pernah dengar namanya lagi. Tapi di Afrika Selatan lagunya dia, judulnya Sugar Man itu, dan bahkan ya banyak lagunya ya, terutama Sugar Man ini jadi lagu perjuangannya rakyat Afrika Selatan untuk melawan politik apartheid zaman itu. Dan itu bertahun-tahun itu bertahun-tahun mereka ngopi lagunya tanpa membayar sedikit pun royalti ke si Rodriguez ini. Kenapa? Karena memang orangnya nggak pernah tahu di mana, masih hidup apa nggak ada yang tahu. Sampai si sutradaranya, gue lupa namanya, si orang Norwegia atau Swedia itu, si akhirnya mengajak Sixto Rodriguez itu konser di Afrika Selatan akhirnya. Dan di film dokumenter cukup banyak yang membahas tentang atau bercerita atau bertemakan musik gitu, macam-macam di Indonesia juga ada gitu, yaitu hubungan dengan dengan film ya. Jadi konteksnya film form. Nah kalau konteksnya film style lo bisa bahas yang awal itu adalah eranya film bisu. Eranya film bisu itu terutama ketika Adolf Zukor dan kawan-kawannya itu sudah membuat pertunjukan film itu sudah seperti pertunjukan teater, memang gedungnya namanya teater, makanya sampai sekarang menyebutnya teater 1, teater 2 gitu kan, karena itu dari zamannya Adolf Zukor. Dan konteksnya gini, ketika kemudian film masih dianggap sebagai pertunjukan, sama dengan teater, sama dengan musik gitu ya. Nah, kalau mereka cuma lihat gambar aja jadi nggak menarik. Akhirnya kemudian ada seseorang yang mengiringi menggunakan musik. Makanya sampai ada profesi pemusik untuk film, terutama yang paling banyak itu pemain piano. Walaupun setelah itu kemudian ada mini orkestra, dan itu dibuatin betul komposisinya. Kenapa? Karena ada bagian-bagian tertentu yang harusnya itu adalah sound effect, efek suara, itu kemudian diganti dengan alat musik gitu. Gelas jatuh misalnya atau apa misalnya, iya itu diganti pakai alat musik. Tapi kan mereka belum tentu bisa mengisi semua spotting efek itu, belum tentu mereka bisa ngisi semua. Nah, akhirnya dari sini lo bisa lihat bahwa tadi gue bilang ada profesi yaitu pemusik untuk film gitu. Ya, ini berlangsung sampai maraknya, bukan munculnya ya, tapi sudah maraknya penggunaan suara di dalam film gitu. Sudah digabungkan antara suara dan film. Nah, bahkan awal banget film bersuara
itu kan sebenarnya juga yang dibuat film tentang musik, The Jazz Singer. Gitu. Ya kan? Jadi apa namanya? Itu konsepsi bahwa musik digunakan untuk mengiringi. Jadi kayak kalau sekarang ya kan orang nyebutnya musik scoring, tapi gue nggak terlalu buat gue nggak terlalu tepat dibilang musik scoring karena mereka akan memainkan itu dari awal film sampai akhir film gitu. Oke, dan terus lanjut lagi misalnya yang udah pasti berhubungan sama musik itu adalah suara. Suara dalam film itu punya kecenderungan atau sudah, ya gue bilang bisa sudah pasti berhubungan dengan musik. Walaupun bahkan ketika tidak menggunakan musik. Karena apa? Karena ada salah satu unsur ya, sebenarnya tadi lo udah masukin tuh, cuman sebenarnya harusnya langsung lo bahas gitu. Salah satu unsur musik itu adalah ritme atau irama. Nah, ritme itu yang kalau pakai teorinya David Wardwell aja tuh dia masuk tuh ritme dalam suara film gitu. Ya artinya ketika lo ngomong tentang dialog, lo ngomong tentang sound effect dan lain-lain tuh dia punya iramanya punya irama tertentu. Gitu. Nah itu yang jelas bahwa apa yang namanya intonasi, artikulasi, sama ritme ketika ngomong gitu itu sebenarnya ritme ini adalah ilmunya musik. Makanya kan kenapa misalnya ketika misalnya lo syuting ngomongnya dialognya jangan cepet-cepet gitu, atau baca narasi lo mau ngambil gaji mau gimana nih, cepet banget gitu misalnya. Nah, itu kan sebenarnya ada yang dimaksud di situ adalah bahwa lo pakai ritme tertentu, misalnya ritmenya coba lebih lambat, dibuat lebih lambat. Nah, divisi lain yang pasti menggunakan apa namanya ilmu dari musik ini, nah, yang paling jelas adalah editing. Bahkan beberapa teoritisi editing aja itu memang terang-terangan menggunakan apa namanya menggunakan istilah-istilah dari musik. Ya misalnya kalau di montase Soviet itu ada Eisenstein aja itu kan memang kalau lo baca buku film form ya film sense gue lupa, tapi ya di dua buku itulah, itu di bagian belakang itu bahkan ada partitur. Artinya cutting itu dibuat berdasarkan ritme gitu. Makanya kalau di teorinya Wardwell, kalau di mata kuliah dasar seni film, ya entah yang dapat sama gua atau sama Bang Ale misalnya, lo pasti pernah dengar istilah dimensi ritmis. Sama di suara juga ada dimensi ritmis. Nah, dimensi ritmis ini kan maksudnya adalah bahwa yang namanya pacing itu kan rasa yang diterima oleh penonton dalam konteks sesuatu yang cepat, lambat, atau normal, atau sedang gitu. Nah, pacing ini bisa dibentuk dengan menggunakan ritme gitu. Jadi yang punya komponen itu ritme, pacing nggak punya. Karena kalau pacing tuh gampangnya gini, kayak lo nonton film 3 jam, sebenarnya durasinya 3 jam. Tapi karena saking bagusnya film itu, editing film itu, sampai lo nggak terlalu terasa.
berasa kayak baru 15 menit atau 30 menit tuh tiba-tiba udah selesai tuh film. Nah itu kan lo nganggep bahwa wah kok cepet banget ya. Nah itu yang lo sebut cepet banget itu adalah pacing. Atau misalnya lo nonton film 2 menit atau 3 menit di mana di YouTube gitu, tapi itu lo terasa lama banget nih film. Itu terjadi kenapa? Karena ada lo nerima atau lo memahami cepat dan lambat sebagai pacing. Nah, ritme ini yang kemudian nantinya akan diolah oleh seorang editor. Nah, ritme sendiri di dalam editing, ya ini hubungannya sama sinematografi. Itu ada 2 macam ritme. Yang pertama ritme temporal. Ritme temporal itu yang tadi gue contohin tadi, misalnya kayak kalau di Borgol kan ada dimensi internal, ritme internal sama eksternal. Ritme internal tuh misalnya pergerakan di dalam frame, misalnya pergerakan subjek, pergerakan kamera. Dengan pergerakan kamera sama subjek itu kan logikanya masuknya ke staging, ke penyutradaraan. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang misalnya pengen bergerak dari titik A ke titik B, emang langsung main gerak aja? Enggak. Harus cepat, seberapa cepat, itu harus clear gitu. Nah itulah yang kemudian di situ memberikan dampak ke yang namanya ritme eksternal. Ritme eksternal kan durasi setiap panjang pendeknya shot. Jadi aspek ritme itu tuh ada aspek yang namanya ada aspek durasi. Nah, berbeda dengan bentar ya. Berbeda dengan kalau menurut Zak Omong ada satu lagi ritme yang disebut dengan ritme plastis. Ritme plastis ini berkaitan atau berhubungan dengan disusunnya aspek visual itu disusun sedemikian rupa sehingga kemudian penonton bisa melihat adanya penataan yang nyaman untuk dilihat. Nah, itu menurut Zak Omong itu ada aspek penataan. Kayak misalnya ini, jadi dari penataan subjeknya, terus kemudian warna, pencahayaannya, semua diatur sedemikian rupa sampai kemudian penonton melihatnya itu punya kenyamanan sendiri. Gitu. Belum lagi nanti ini ketika masuk editing, itu antara shot satu ke shot yang berikutnya, itu harus punya keselarasan. Pada aspek visual ini, kalau masuk di teorinya Borgwell, akhirnya masuk ke dimensi grafis. Bukan dimensi ritmis ya, tapi dimensi grafis. Karena dimensi grafis, kenapa kok ada yang namanya graphical continuity, ada graphical match, bahkan ada graphical contrast. Itu konteksnya adalah ngomongin tentang ritme plastis. Gitu.
Oke, dan bahkan seorang Alexander Dovzhenko dari Ukraina itu menggunakan istilah kontrapung. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih paham musik bisa menjelasin ya kontrapung, tapi intinya kan kontrapung ini kan kalau bahasa sederhananya, waktu gue sempat nanya sama kaprodinya musik ya, kaprodi musik Mas Joko Widodo. Nah, kontrapung intinya bahwa antara apa yang lo pengen, misalnya ini nadanya misalnya temponya cepat, tapi justru apanya lah gitu, gue lupa tuh dijelasin sama dia. Itu justru ini lo lihat, lo bikin jadi lebih lambat misalnya gitu. Nah, kalau di gambar itu ada adegannya filmnya Dovzhenko, itu buat dia merujuk pada istilah kontrapung. Jadi ketika ada di film Art ya, karya Dovzhenko, film Art ini ada adegan di mana ada orang tua itu mati di atas apel, di atas nah, adegan ini dianggap, atau Alexander Dovzhenko menganggapnya sebagai adegan yang kontrapung. Artinya berlawanan. Lo bayangin apel banyak kan, berarti harusnya kan itu tempat yang, atau harusnya kan berlimpah ya, maksudnya makmur gitu. Tapi justru ada kematian di atas kemakmuran gitu misalnya. Kan jadi kontradiktif gitu. Nah, ini aspek ini yang kemudian bahkan ada di film Arsenal judulnya. Jadi ketika kereta itu menuju ke satu tempat tertentu, justru kelihatannya misalnya kereta ini menerobos barisan tentaranya SAR gitu. Nah, di satu sisi orang akan melihatnya bahwa itu dia menuju kematian, padahal sebenarnya kalau secara kontrapung itu mereka justru menuju pembebasan dirinya atau menuju kebahagiaan gitu. Itu hal-hal yang sifatnya kontradiktif kayak gitu biasanya di dalam film. Nah, ini kan aspek ini kemudian digunakan oleh Dovzhenko. Selain tadi dari editing, ada ritme plastis, ada ritme temporal dari teorinya Jacques Omong gitu. Nah, kita masuk ke sistem produksi. Ini di dalam sistem produksi ini kemudian menyediakan, karena memang ada kebutuhan yang namanya musik scoring, maka kemudian ada kebutuhan untuk menyediakan seorang musisi yang memang paham antara film dan musik. Makanya nggak gampang gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya yang pemusik cuma sekedar pemusik, dia nggak paham film,
begitu ngisi musik scoring, ya mungkin dari awal sampai akhir mungkin akan diisi sama dia gitu. Nah kalau yang paham itu dia tahu persis, makanya kenapa namanya skor, karena skor itu kan si pemusiknya kan memang ngasih skor, ngasih nilai ke adegan. Jadi kalau memang adegan itu nggak butuh musik, dia nggak akan ngasih musik, gitu. Bahkan dia mungkin pakai suara-suara tertentu aja dari alat musik. Hanya apa misalnya musik apa yang gemerincing gitu, ding 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 ding, ding gitu doang. Dia cuma butuh musik itu hanya untuk apa? Untuk ngisi sesuatu yang menurut dia kurang di situ. Adegannya biar jadi adegan, mungkin penonton juga nggak akan ngeh ada itu adalah musik gitu, ada suara alat musik tertentu di situ. Nah konsepsinya gitu, jadi makanya antara pemusik film sama memang pemusik yang biasa bisa jadi mereka berbeda cara pandangnya gitu. Itu, nah dalam sistem itu dalam sistem produksi ya, di dalam sistem distribusi. Dalam sistem distribusi, musik kemudian salah satu yang kemudian menjadi alat bantu untuk pendistribusian atau terutama pada aspek promosi itu dijualnya misalnya kayak original soundtrack misalnya. Original soundtrack kan sebenarnya lagu-lagu yang muncul biasanya bisa muncul di film, bisa juga enggak gitu. Atau bahkan theme song atau musik scoring yang kemudian dikompil dan kemudian dijual gitu. Kayak banyak tuh dulu setelah Hans Zimmer, Trevor Jones gitu ya. Jadi musik scoringnya misalnya kayak The Last of the Mohicans, Hans Zimmer gitu ya, yang itu kan kemudian dijual bebas dalam bentuk compile. Ada juga yang memang bareng sama soundtracknya ada, tapi ada juga yang enggak. Walaupun kebanyakan memang bareng sama soundtrack, misalnya Kita duwe misi nyediakake akses sing paling nyaman lan prasaja menyang donya dedagangan sing gregetake. Lan saiki kita siap nyajikake atau nih Hans Zimmer untuk film Point of No Return.
Ini banyak dari mereka ini, atau banyak terutama dari film-film Hollywood ya, itu kemudian menggunakan ini untuk mempromosikan film-filmnya. Itu kan masuk ke bagian distribusi. Oke, terus untuk eksebisi sebenarnya lebih ngomongin ke gedungnya biasanya. Ya di ruang tunggu itu pasti ada musik yang diputar gitu, walaupun misalnya musik-musik instrumental dulu kalau di Film 21 itu ada lagu-lagunya Richard Clayderman ataupun Diego Modena, itu biasanya diputar untuk di ruang lobby lah gitu. Nah itu musik-musik seperti ini kan sebenarnya konsepsi tentang eksebisi tempat pertunjukan itu kemudian ya nggak cuma sekedar kayak kuburan gitu, cuma nunggu ya udah gitu, nggak ada, tapi kemudian ada musik yang diputar di ruang tunggunya gitu. Nah terus itu kan dari sudut pandang filmnya, sudut pandang musiknya, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Misalnya kalau zaman dulu promosi pemusik itu kan yang namanya video musik gitu ya. Gue nggak mau pakai istilah video klip karena video klip itu artinya potongan video. Jadi musik video atau video musik zaman dulu tuh kan sebenarnya orang manggung yang di shoot aja gitu. Atau ini deh yang bisa lebih kelihatan. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Nah, konsepsinya kan begini, tapi kemudian dengan adanya tadi, gue kan udah ngasih lihat Pink Floyd The Wall tadi. Pink Floyd The Wall kemudian merubah konsepsi tentang video musik, nggak lagi kayak gini gitu, tapi ada konsepsi yang lain, yaitu ada visualisasi dari dari entah lirik, entah lagu, entah musiknya gitu ya. Bahkan di dalam Pink Floyd The Wall tuh konsepsi model ya, misalnya semua pendekatan dari fiksi, dokumenter, animasi itu semua masuk semua di situ. Bagaimana ya? Halo? Ya kenapa? Enggak mas, maaf kepencet.
Ini bikin animasinya manual ya, jangan lu bayangin kayak sekarang pakai komputer ya. Ini tahun 82 soalnya filmnya. Watch out, we used to fill the empty spaces the waves of hunger. Lord, shall we set out across this sea of faces? In search of more and more applause. Shall we drive a more powerful car? Shall we walk straight through the night? Shall we get into fights, leave the lights on, drop bombs, do cause a beat, contract diseases, bury bones, break up homes, and flowers perform. Take a drink, go to shrinks, give up, eat, really sleep, keep people as pets. Dream dogs, race rats, fill the attic with cash. Buried treasure, store a ledger, but never relax at all. With our backs to the wall. Nah itu jadi film ini kemudian kan akhirnya sampai salah satu film yang mempengaruhi munculnya yang namanya MTV, musik television. Gitu. Jadi habis itu video musik kemudian berganti berubah gitu. Nggak cuma model orang nyanyi di shoot gitu, walaupun akhirnya juga tetap hal-hal kayak gitu tetap dipakai. Nah ada lagi yang misalnya terutama nih gue sih taunya karena musik ini yang sering make ya. Jadi aspek audiovisual itu dipakai untuk misalnya untuk konser menjadi salah satu hal yang yang dipertunjukkan. Jadi bagian dari pertunjukannya gitu. Choose your own road. Nah ini layar bentuknya bundar di bawah di atas panggung, di bagian atas panggung.
Yaitu, jadi artinya bahwa aspek audiovisual itu atau film kemudian digunakan untuk menjadi pelengkap dari konser musik, misalnya ini salah satunya kan, misalnya kayak gitu. Atau misalnya juga bisa juga untuk backdrop, misalnya kayak jadi sebenarnya visual yang ada di belakangnya mereka itu adalah video musik, gambar dari video musiknya. Yang ada di belakang itu, adalah Oke, jadi untuk kelompok yang sekarang presentasi, tolong dilengkapi ya. Setidaknya kan, gue dari awal udah kasih tahu tuh, untuk dari mulai film form, film style, terus film produksi, sistem produksi, distribusi, eksebisi. Kalau memang ada semua, kayak musik ini memang dipakai semua, mau nggak mau gitu. Memang ada, walaupun konteksnya itu mungkin istilahnya terlalu cemen, misalnya di eksebisi itu di lobi itu diputar musik, itu memang konsepnya cemen, tapi mau nggak mau itu memang ada kan gitu. Atau misalnya tadi konteksnya lebih pada bagaimana musik ketika mempromosikan, biasanya kan salah satu andalannya sekarang adalah video musik gitu. Kalau dulu ya tour gitu kan, atau misalnya masuk TV gitu ya, on air gitu di TV. Nah kalau sekarang video musik salah satu menjadi andalan gitu. Nah itu kan film yang digunakan oleh bidang musik gitu loh, konsepsi tentang video musik tadi. Atau misalnya di konsernya Pink Floyd tadi ada apa namanya itu, ada layar tadi misalnya, itu kan menjadi pelengkap misalnya. Nah itu tolong nanti dilengkapi ya. Ini kelompoknya siapa tadi? Kelompoknya Rangga sama Nanda tadi ya. Oke, itu aja. Nggak tahu ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan lagi sedikit sebelum kita bubar. Nggak ada. Kalau nggak ada, oke, sampai segitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.